disebut Mas Nadif, merupakan lulusan Ilmu Ekonomi FEB UGM angkatan 2016 yang lulus dengan GPA 3,94. Selama studinya di FEB, Mas Nadif juga menempuh program double degree di Erasmus University of Rotterdam dengan konsentrasi Behavioral dan Health Economics. Baru-baru ini, Mas Nadif telah menyelesaikan studi S2-nya di University College London di Inggris dan lulus dengan predikat distinction. Mas Nadif akan kembali melanjutkan studinya, yaitu S3, di Stockholm School of Economics di Swedia pada bulan Agustus mendatang. Selama perjalanan karirnya, Mas Nadif juga punya pengalaman sebagai asisten riset. Beberapa di antaranya adalah asisten riset Department of Economics yang berada di bawah naungan Stockholm School of Economics, University of Oxford, dan juga institusi riset Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab atau JPAL. Research interest Mas Nadif yang utama adalah ekonomika pembangunan, ekonomika perilaku atau behavioral economics, microeconometrics, dan ekonomika kesehatan. Nah, kalau misalnya dilihat dari pengalaman Mas Nadif, memang Mas Nadif ini prestasinya sudah luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira di sini apakah ada yang sudah mengenal Mas Nadif? Kalau belum, kita bisa langsung kenalan dengan narasumber kita kali ini. Selamat pagi Mas Nadif, bagaimana kabarnya sekarang? Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah di sini baik. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat semua. Yang lagi berpuasa semoga kuat hingga nanti maghrib ya. Amin, amin. Mas Nadif sekarang lagi di Swedia ya, Mas? Iya, kebetulan saya lagi di Stockholm, Helga. Oke. Di sana sekarang jam berapa, Mas? Masih pagi ya kalau dilihat dari Masih lighting-nya? pagi, masih jam 8 di sini. Sih jam 8. Wah, terima kasih sekali Mas Nadif sudah meluangkan waktu pagi-pagi dan di akhir pekan untuk sharing skripsi dengan kami-kami ini yang masih mahasiswa. Sama-sama Helga, senang sekali bisa diundang di forum ini. Nanti sedikit memberikan sedikit cerita, sharing-sharing tentang skripsi dan sebagainya, dan semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Pasti akan bermanfaat. Baik, sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap dalam kondisi mute selama pemaparan dari Mas Nadif berlangsung. Pertanyaan bisa diajukan setelah pemaparan selesai melalui kolom chat atau open mic dengan raise hands terlebih dahulu. Kalau begitu, agar tidak berlama-lama kepada Mas Nadif, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Helga. Boleh aku share screen dulu ya? Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Mas, sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Oke, sebentar. Oh, bentar. Mohon maaf. Oke. Ini hitam doang ya? Atau sekarang terlihat lagi? Sudah terlihat lagi, Mas. Oke, terima kasih. Pertama-tama kita akan sharing sedikit tentang skripsi saya waktu di S1. Kebetulan skripsi ini saya lakukan di Erasmus University Rotterdam ketika saya mengemban studi dual degree di sana. Dan di sini dikarenakan di sana ada beberapa profesor yang memang fokus terhadap behavioral economics dan saya sangat tertarik dengan hal tersebut, makanya saya membuat skripsi mengenai hal itu. Dan skripsi ini berjudul Altruism Avoidance Under Risk and Ambiguity, yang akan saya jelaskan apa sih sebenarnya altruism avoidance, apa itu risk, dan apa itu ambiguity. Mungkin sebelum kita mulai dig deeper tentang skripsi tersebut, boleh kita agar lebih interaktif, mungkin teman-teman boleh buka device-nya masing-masing, masuk ke menti.com, terus kodenya adalah 639437771, atau teman-teman bisa screenshot QR code-nya, bisa masuk ke menti.com ya gitu. Aku kasih 10 detik kali ya untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri, buka, mungkin
beberapa perwakilan dari teman-teman penonton bisa thumbs up atau apapun kalau misalnya udah siap, biar kita tahu kalau misalnya sudah siap gitu. Mungkin teman-teman panitia boleh membantu untuk share kodenya di kolom chat. Ya, boleh juga itu. Menti.com 63943771. Oke. Aku ganti screen-nya dulu. Oke. Udah terlihat ya, teman-teman? Oke. Mungkin kita akan ke pertanyaan yang pertama deh buat teman-teman. Kalau teman-teman diberikan 100.000, nih, misalnya hari ini teman-teman diberikan 100.000 untuk dibagikan antara teman-teman dan satu orang lainnya, random, siapapun itu, kira-kira teman-teman akan memberikan berapa ke orang tersebut? Silakan, aku kasih sekitar 10 detik kali ya untuk teman-teman. Oke, udah banyak yang masuk, 8, 9. Boleh aku tambah 10 detik lagi kali ya, biar yang masih baru-baru. Ada lagi yang kira-kira? Oke. Mungkin kita lihat result-nya seperti apa, teman-teman. Oke. 31,6. Kira-kira teman-teman secara average dari 11 orang yang memasukkan angkanya ada 31.600 lah orang teman-teman secara average mau memberikan 100.000 ke teman-teman yang lainnya misalnya kayak gitu. Nah, apa ini relasinya dengan apa namanya skripsi saya? Kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam teori ekonomi, ada yang namanya yang teman-teman mainkan tadi adalah dictator game sebenarnya. Dictator game itu tadi teman-teman diberikan misalnya uang atau suatu financial budget gitu untuk dibagikan antara dictator dan juga penerima lainnya. Dan apa yang menjadi standar economic teori prediksi dari standar economic teori adalah mereka diktator ini, teman-teman yang diberikan uang ini nggak akan memberikan uangnya ke orang lain karena secara teori mereka teori ekonomi memprediksikan bahwa semua orang tuh egois, selfish, hanya mau untuk memperkaya diri sendiri, istilahnya tuh seperti itu. Tapi seperti yang teman-teman lihat tadi, banyak dari teman-teman yang ternyata tidak seperti itu. Setidaknya teman-teman memberikan sedikit bagiannya kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang bagiannya adalah setengah-setengah. Kenapa kira-kira hal ini terjadi? Kenapa ini terdeviasi dari standar economic teori yang ada? Dan ini telah diteliti dari banyak peneliti di beberapa dekade belakang. Pertama misalnya adalah pure altruism. Teman-teman memang ingin menjadi seorang yang altruistik, orang yang suka memberi gitu. Itu adalah salah satu alasan kenapa ini terjadi. Bisa juga teman-teman nggak suka yang namanya inequality. Mungkin teman-teman melihat, oh misalnya aku dapat 100.000, aku nggak suka kalau misalnya nggak setengah-setengah nih sama temanku, apalagi misalnya temanku adalah teman yang baik, misalnya seperti itu. Atau mungkin yang lainnya adalah warm glow giving. Warm glow giving itu adalah mirip seperti pure altruism, tapi perbedaannya adalah ada sedikit selfish motivation di belakangnya, yaitu teman-teman merasa ketika teman-teman memberi, merasa ada kesenangan tersendiri, gitu misalnya. Atau yang kedua adalah social welfare preferences. Misalnya teman-teman memberikan ke orang-orang yang lebih tingkat ekonominya lebih rendah ke teman-teman, terus teman-teman memberikan sedikit uang karena uang itu marginal utility-nya ada dimensi marginal
diminishing return, marginal utility-nya, dan orang-orang yang endowment ekonominya lebih rendah, utility-nya ketika diberikan sedikit uang itu akan lebih tinggi dari teman-teman yang ekonominya lebih tinggi, maka teman-teman secara agregat utility-nya akan lebih tinggi dan teman-teman suka itu, misalnya. Dan yang terakhir adalah context dependent altruism, yang teman-teman tergantung konteks nih. Kadang-kadang misalnya teman-teman mau memberi karena orangnya baik sama teman-teman, atau misalnya teman-teman emang nggak suka sama seseorang, jadi teman-teman tidak memberikan. Hal-hal seperti itu adalah banyak dari explanation kenapa hal ini terjadi, gitu. Lalu selanjutnya mungkin sekali lagi kita ya main game kali ya biar nggak ngantuk teman-teman. Jadi ada penjelasannya. Pertama dulu, ini sebelum kita masuk ke menti.com, teman-teman boleh melihat penjelasannya dulu dari game ini. Game ini mirip sama yang tadi. Teman-teman akan menjadi decision maker-nya. Tapi teman-teman dihadapkan dengan dua opsi. Yang pertama adalah teman-teman dapat 100.000 dan penerima teman-teman satu orang lain yang random itu dapat 100.000. Atau opsi kedua adalah teman-teman dapat 150.000 tanpa teman-teman mengetahui si satu penerima tadi dapat apa. Tapi teman-teman punya opsi untuk sebelum mendesain opsi 1 atau opsi 2 untuk membuka opsi yang ada buat penerima di opsi 2. Bisa menjadi salah satunya 50.000, bisa jadi 150.000. Nah, tapi teman-teman nggak tahu kalau teman-teman nggak buka opsi ini. Nah, sekarang kalau kita buka menti lagi, boleh teman-teman buka mentinya, terus teman-teman mau pilih yang mana? Ada opsi 1, opsi 2, atau lihat hasil untuk penerima di opsi 2, baru memilih opsi 1 atau 2. Apakah udah muncul di menti teman-teman semua? Sudah, Mas. Oke. Boleh disilahkan. Kita stop share, lalu kita ganti lagi. Kita kasih 5 detik lagi kali ya. 10 deh. Teman-teman yang belum masukin, boleh masukin. Oke. Kita close voting-nya, lalu kita hasilnya seperti apa. Oke. Teman-teman, ada yang 27% langsung memilih opsi 1, ada yang 18% memilih opsi 2, dan 55% memilih opsi untuk lihat dulu opsinya, baru milih opsi 1 atau 2. Oke. Nah, ini gimana nih relasinya apalagi dengan skripsi saya. Jadi kalau misalnya teman-teman fokus kepada opsi 2, bentar, kita kembalikan lagi ke PowerPoint-nya. Oke. Tadi kan kita punya 2 opsi tadi. Ada beberapa teman-teman yang memilih opsi 2 tanpa melihat apa yang penerima dapatkan. Nah, ini agak sedikit memperlihatkan bahwa bagaimana how simple uncertainty can change one's behavior. Jadi yang teman-teman lakukan adalah tanpa even bother mereveal information dari penerima itu, teman-teman pingin dapat yang lebih tinggi. Kira-kira apa sih yang mendasari teman-teman memilih opsi 2? Ada beberapa penjelasannya. Pertama adalah cognitive dissonance. Teman-teman pingin pingin secara intrinsik pingin menjadi selfish, tapi tidak pingin terlihat selfish kalau misalnya tiba-tiba ternyata si resipien dapat 50.000 gitu kan. Nah, itu ada intrinsic motivation yang namanya cognitive dissonance di situ. Teman-teman seperti membuat probabilitas si penerima mendapat 150.000 lebih banyak daripada mendapat 50.000. Padahal probabilitasnya sama-sama setengah.
Nah, teman-teman dengan tidak mereveal informasi itu, teman-teman bisa menjustifikasi bahwa oh nggak apa-apa lah kalau aku menganggap bahwa kalau misalnya aku nggak buka ini, aku akan mendapatkan teman yang di sana dapat 150.000 juga sama aku. Tapi kalau misalnya terbuka terus dapat 50.000 kan teman-teman jadi nggak enak kalau misalnya ngambil 150.000 dibandingkan dengan 100.000 kan. Nah, maka dari itu salah satu penjelasannya adalah seperti itu. Yang kedua adalah self-serving bias. Mirip dengan cognitive dissonance. Tadi self-serving bias adalah teman-teman memproses informasi yang ada sesuai dengan keinginan teman-teman. Istilahnya itu seperti itu. Dan tadi uncertainty dengan tidak adanya informasi dari opsi kedua untuk penerima, teman-teman bisa berimajinasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Istilahnya itu seperti itu. Dan tadi konteks dependent morality adalah kalau misalnya tadi hasilnya tadi 50.000, mungkin teman-teman malah kembali ke opsi 1. Tapi kalau misalnya hasilnya opsi 2, ternyata 150.000, teman-teman mungkin pilih opsi 2. Tapi teman-teman nggak pingin merelakan misalnya 150.000 tadi untuk 100.000 hanya karena mereveal information. Jadi sayang duitnya kenapa sih gua buka informasi, kalau enggak kan bisa dapat 100.000, seperti itu istilahnya. Dan yang terakhir adalah motivated Bayesian. Istilahnya adalah teman-teman men-underweight informasi yang ada untuk kesenangan diri sendiri. Istilahnya seperti itu. Nah, tadi kan kita udah membahas bahwa ternyata ada teori ekonomi standar, ya kan, tidak memprediksi altruism. Dan altruism sendiri bisa ditweak dengan adanya uncertainty, gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ngomongin uncertainty, apa sih sebenarnya uncertainty itu dalam ekonomi, ya kan? Dalam ekonomi itu kita mengklasifikasikan uncertainty menjadi 2. Jadi yang pertama ada risk atau resiko dan ambiguity atau ambiguitas. Dan apa sih sebenarnya bedanya antara kedua ini? Ini aku kasih contoh supaya teman-teman bisa membayangkan sebenarnya perbedaannya seperti apa. Yang pertama adalah kita ngomong ke resiko dulu. Resiko itu kalau misalnya teman-teman mau mendonasi terus ke crowdfunding gitu, terus teman-teman tahu bahwa si crowdfunding ini memberikan charity kepada 4 orphanage house atau misalnya charity place pokoknya. Dan teman-teman tahu salah satu dari charity place itu adalah fraud. Mereka nggak benar menyalurkan uangnya. Dan di sini kita tahu bahwa ada probabilitas teman-teman uangnya sampai ke tempat yang benar itu ada 75%. Gitu. Sedangkan kalau misalnya ambiguitas itu berbeda. Teman-teman tahu ada 4 orphanage house, tapi teman-teman nggak tahu apakah orphanage houses ini fraud atau enggak. Dan teman-teman benar-benar nggak tahu probabilitasnya uang teman-teman akan sampai ke tempat yang benar. Jadi teman-teman hanya ketika mendecide untuk berdonasi atau tidak itu merely on probabilitas yang subjektif, tergantung teman-teman mendapat informasinya seperti apa. Jadi kalau risky case kita tahu probabilitasnya secara objektif, sedangkan kalau ambiguitas kita tidak tahu probabilitasnya sehingga kita mengassessnya dengan secara subjektif. Dan secara teori ekonomi, menurut Ellsberg tahun 1961, bahwa orang-orang itu tend to not liking to know the probability of a certain event occurs. Jadi kalau misalnya teman-teman dihadapkan dengan satu ambiguitas, teman-teman akan tidak suka dan act differently ketika teman-teman tahu bahwa ada probabilitas yang objektif. Nah, dari ketiga tadi standard economic theory does not predict altruism. Terus yang kedua adalah altruism itself, ketika kita hadapkan dengan uncertainty, teman-teman bisa merubah atau misalnya menjadi self-serving bias atau menjadi lebih selfish ketika adanya uncertainty, dan the fact di mana resiko dan ambiguitas itu berbeda dalam di mana teman-teman behave terhadap uncertainty yang berbeda ini, maka yang akan saya lakukan di riset ini adalah untuk bertanya, apakah tadi kan misalnya uncertainty
itu mereinforce self-interested behavior, atau misalnya kita lebih egois dengan adanya uncertainty. Tapi apakah secara dengan adanya ambiguitas dan risiko ini berbeda? Dan yang akan saya tanyakan adalah apakah ambiguitas akan memperparah self-interested behavior atau act of egoistic daripada risiko. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah melakukan eksperimen di studi ini. Dan nanti teman-teman akan lihat desain eksperimennya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Dan sebelum itu kita masuk, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh ekonom-ekonom sebelumnya tentang hal ini, tentang studi ini, tentang research question ini. Research question ini ada beberapa ekonom yang pernah me-assess sebenarnya. Yang pertama adalah Hazley and Weber menggunakan modified dictator game dengan lottery gitu, dan menemukan bahwa self-interested behavior is amplified under ambiguity dan risk. Jadi ketika dihadapkan dengan ambiguitas, orang-orang yang dieksperimen Hazley and Weber itu lebih selfish daripada di setting resiko. Sedangkan kalau Garcia, Masoni, and Villeval pada tahun 2018 mirip dengan Hazley and Weber, tapi dia lebih kepada zero-sum game concept, dan dia menemukan bahwa selfish behavior antara ambiguitas dan resiko itu comparable. Dan di sini kita lihat bahwa belum ada konsensus ternyata dalam research question tadi. Ternyata resiko dan ambiguitas ada yang bilang sama-sama mereinforce self-interested behavior, ada yang berbeda, katanya bilang Hazley and Weber seperti itu. Nah, yang aku interested untuk lakukan adalah untuk mereassess nih sebenarnya, karena nggak ada konsensus, kita kira-kira reassess yang mana sebenarnya hasil dari yang kita studi ini lean towards kemana misalnya. Dan selain itu kita juga mau mengkontribusi untuk rationalizing giving behavior in dictator game or other games through extending it in situation that involve risk and ambiguity. Dan yang terakhir adalah apa sih key takeaways yang mungkin teman-teman di organisasi nantinya atau mungkin policy maker bisa lakukan dari studi yang kita lakukan ini. Begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke hypothesis. Yang pertama adalah akan ada dua hypothesis yang akan aku bawa. Yang pertama adalah beliefs about others are influenced by one's egoistic preferences. Kayak tadi misalnya di game yang kedua, yang teman-teman milih opsi 2, teman-teman memilih yang uncertain karena mungkin teman-teman punya selfish preferences yang lebih daripada orang lain. Mungkin seperti itu. Dan underlying teorisnya seperti apa? Jadi tadi yang udah saya jelaskan, ada motivated Bayesians, terus ada 3 ini. Jadi motivated Bayesian sendiri adalah teman-teman omitting or underweighting unfavorable information supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan. Terus juga ada yang kedua adalah ignoring information, mirip-mirip dengan motivated Bayesians. Dan teman-teman tadi kenapa akhirnya memilih opsi 2 adalah teman-teman ingin ignore information supaya teman-teman bisa menjustifikasi act dari keegoisan teman-teman. Terus yang terakhir adalah better opportunity to act egoistically ketika adanya uncertainty. Nah, dengan ada underlying theories dan empirical evidence ini, aku berhipotesa bahwa beliefs about others are influenced by one's egoistic preferences. Secara matematika, atau misalnya mathematical model, aku mengadaptasi model dari Ditella et al. Di tahun 2015 di American Economic Review tentang reciprocity model of motivated beliefs. Jadi, apa yang akan terjadi nanti di game dictator game yang teman-teman tadi lihat adalah ada 2 orang ceritanya. Jadi yang pertama adalah decision maker, yang kedua adalah penerimanya. Nah, di game yang akan teman-teman lihat nanti, kita akan memodelkannya seperti ini. Yang pertama adalah X1 dan T itu adalah resources yang akan teman-teman punya.
Jadi misalnya teman-teman diberikan 100.000 gitu ya, untuk dibagikan kepada 2 teman-teman dan 1 orang lainnya. X adalah bagian yang teman-teman ambil dari 100.000 itu, dan T adalah bagian yang teman-teman ambil dari orang lain. Misalnya awalnya adalah kita bagi split misalnya 50.000 untuk person 1, 50.000 untuk person 2. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngambil lebih banyak untuk teman-teman misalnya 70.000, berarti 50.000-nya adalah X1, T-nya adalah 20.000. Terus nanti kalau misalnya kita lihat X2 di bagian kedua di sini adalah X2 ini berarti tadi 50.000 dikurangi 20.000 teman-teman yang teman-teman ambil sebagai decision maker gitu. Dan secara function, utility functionnya ini adalah concave, dia increasing, terus rho di sini adalah loss of transference, yang di sini saya asumsikan 0. Lalu lambda di sini adalah bagian dari belief teman-teman terhadap orang lain, atau misalnya altruistic preference tergantung dari apa yang menjadi belief teman-teman terhadap orang lain. Misalnya, kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa orang penerima itu jahat, atau di sini dikatakan sebagai L, dan bilang bahwa probabilitas orang yang jahat itu lebih tinggi, maka teman-teman T-nya akan naik. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya secara gampangnya adalah, kalau misalnya teman-teman tahu bahwa orang-orang yang minta-minta ke teman-teman itu adalah orang jahat, teman-teman nggak mau ngasih, istilahnya itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah karena teman-teman sebenarnya tidak tahu karena adanya ambiguitas dan uncertainty tadi, P tadi itu adalah karena tadi adalah probabilitas belief dari teman-teman ke orang lain, tapi teman-teman nggak tahu secara benar-benar orang tersebut itu jahat atau enggak. Nah, teman-teman kadang-kadang untuk menjustifikasi act egoistik teman-teman akan overweight probabilitasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir bahwa kayaknya aku nggak pingin ngasih ke orang lain, dan justifikasinya adalah probabilitas orang itu jahat itu sangat tinggi gitu. Tapi belum tentu itu benar. Dan kalau semakin tinggi teman-teman me-weight probabilitas itu, ada psychological cost yang mungkin di-bear teman-teman. Jadi karena teman-teman meng-overweight tadi probabilitasnya dari yang sebenarnya, ada psychological cost of bias belief. Jadi kalau misalnya teman-teman membias belief teman-teman, itu ada psychological cost-nya, benar nggak sih sebenarnya kita ini orang jahat atau enggak gitu. Kalau misalnya kita kok seuzon banget istilahnya tuh kayak gitu misalnya. Jadi hal ini ada trade-off-nya. Teman-teman kadang-kadang mau menjustifikasi egoistic act dengan menaikkan probabilitas, tapi nanti ada trade-off-nya untuk dengan psychological cost-nya tadi. Jadi secara konklusi dari model ini adalah individual can justify their selfish action by biasing their belief, tapi dia juga harus bear the psychological cost of biasing that belief. Gitu. Nanti ini akan lebih jelas di gamenya seperti apa. Dan yang hipotesis kedua adalah the act of self-interest is reinforced under ambiguity dan risk. Kenapa? Karena tadi, kalau misalnya kita kembalikan ke model sebelumnya, ketika ambiguitas, model inilah yang akan kita lihat gitu. Tetapi kalau misalnya ketika ada model resiko, dan tadi ingat bahwa resiko adalah objective probability, maka teman-teman nggak bisa bias your belief gitu. Jadi P akan sama dengan P0. Jadi belief teman-teman akan sama dengan real probability P0. Maka di sini akan 0 nih di sini. Bagian terakhir ini yang merah, ini akan 0 dan ini akan hilang gitu istilahnya. Dan ini ketika ini hilang, T akan lebih turun seperti itu. Jadi secara model itu yang akan terjadi, dan secara underlying theories dan empirical evidence, detailan Perez Truglia pada tahun 2010
memproposisikan bahwa the existence of objective probability in risky situations gives less room for people to bias their belief, therefore diminish their selfish action in comparison to ambiguous setting. Dan ini juga di-echo oleh Hazley and Weber bahwa self-interested behavior is amplified under ambiguity dan in risk. Dan dari kedua hipotesis ini, kita akan masuk ke bagaimana sih untuk mengetes hipotesa-hipotesa yang saya presentasikan tadi. Nah, yang kita akan masuk adalah ke game overview dan game desainnya seperti apa. Jadi, untuk skripsi ini, saya mengadopsi 2 paper dalam desain game eksperimen. Yang pertama adalah Corruption Game yang didesain oleh Ditela et al. 2015, yang saya kombinasikan dengan desain Risky Trust Game oleh Fairley et al. 2012, yang dengan mengkombinasikan keduanya, kita bisa membuat situasi ambiguitas dan resiko di saat yang sama. Jadi, yang nanti kita akan lakukan adalah kita akan punya teman-teman dictator atau teman-teman decision maker. Lalu decision maker ini akan dihadapkan kepada 4 penerima yang berbeda. Jadi 4 penerima yang berbeda, dan ini adalah semuanya orang beneran ya, ketika kita melakukan game eksperimen. Dan mereka randomly assign to 4 seller atau 4, kenapa namanya seller nanti akan aku jelaskan, tapi akan ada 4 penerima yang teman-teman dictator dihubungkan. Dan nanti pada akhirnya si penerima ini akan randomly assign ke salah satu atau di match ke salah satu seller secara random. Nah, apa yang akan dilakukan oleh dictator? Dictator itu awalnya diberi 20 token. 20 token, 10 untuk dictator dan 10 untuk seller yang di match kepada si dictator. Tapi si dictator ini nggak tahu sellernya siapa, dan 4 itu dari mana, dan sebagainya mereka tidak tahu. Tapi ini orang beneran. Dan nanti 20 token ini akan didistribusikan oleh dictator ke seller dan dirinya, tergantung dia maunya seperti apa. Dan apa yang akan dilakukan oleh seller, kan kalau tadi di awal-awal si penerima itu tidak ngapa-ngapain, istilahnya cuma menerima doang. Tapi kalau di game yang saya buat ini, penerima ada decision-nya. Dan decision-nya ada opsi 1 dan opsi 2. Apa itu opsi 1? Opsi 1 dari seller adalah memvalue tokennya 2.000 per token. Jadi misalnya si dictator ngambil 20 semua, teman si dictator akan dapat 40.000 gitu misalnya. Atau misalnya dibagi setengah-setengah, berarti si seller dapat 20.000, si dictator dapat 20.000 gitu. Nah, sementara kalau misalnya di opsi kedua ada yang kita namakan opsi korup oleh si seller. Nah, dia memvaluasi tokennya lebih rendah, yaitu Rp1.000 per token, tapi si seller akan dapat lump sum payment 10.000 untuk dirinya sendiri. Jadi mereka istilahnya lebih korup gitu. Nah, si dictator nggak tahu apa yang didesain oleh seller, dan ini di mana gamenya berjalan gitu. Jadi ketika randomly match, all decisions itu ada completely anonymous. Terus mereka juga meng-create ambiguitas bagaimana si seller itu act gitu. Opsi yang mana yang mereka pilih ketika dictator mendesain berapa token untuk diambil, mereka nggak tahu apa decision dari sellernya. Istilahnya seperti itu. Nah, ada satu hal yang aku tweak dari permainan ini adalah kita membagi dictator ke 2 grup yang berbeda untuk melihat nanti bias belief dari dictator. Jadi yang aku lakukan adalah 2 grup yang berbeda yang aku randomly assign adalah able 8 dan able 2. Jadi able 8 itu adalah kita melimit dictator untuk mengambil maksimal 8 token dari si seller. Tadi kan 10-10 dibaginya 10-10. Nah, si dictator maksimal ngambil 8 dari 10 tersebut yang ada di seller. Sedangkan di able 2 itu maksimal si dictator mengambil 2 dari seller. Jadi kalau di able 8 minimal si seller dapat 2,
Kalau di Able 2, seller minimal dapat 8 gitu. Apa yang akan aku lakukan di sini? Di sini adalah ketika si Able 8 dan Able 2 ini mendesain, mereka nggak tahu kalau bahwa mereka dibagi ke randomly group ini. Dan yang akan aku lihat adalah ketika nanti ditanyakan, ketika si dictator ini mendesain, mereka akan mendesain selain mendesain berapa jumlah token yang mereka ambil, tapi mereka akan juga ditanyakan pertanyaan seperti kira-kira berapa sih probabilitas si seller akan men-choose corrupt value. Dan kalau misalnya dari grup Able 8 dan Able 2 ini memvaluasi tadi probabilitas itu berbeda, itu bisa menjadi indikasi bahwa orang-orang yang mau lebih selfish itu membias their belief. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu decision under risk. Tadi kan ambiguitasnya udah. Decision under risk itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi ketika dictator bermain, mereka akan dihadapkan dengan 6 decision yang berbeda. Decision yang pertama adalah mereka tadi seperti ambiguous seller, mereka nggak tahu, ini decision yang pertama ya, mereka nggak tahu seller ini akan men-choose corrupt value atau enggak. Terus decision yang kedua adalah mereka suruh decide berapa token yang akan diambil ketika semua orang nggak korup. Jadi istilahnya no uncertainty sama sekali. Terus decision 3 itu adalah 1/4 korup, terus seterusnya setengah korup, terus 3/4 korup, dan yang terakhir adalah semuanya korup. Jadi decision 2 dan decision 6 itu adalah benar-benar certainty. Either no corrupt atau all corrupt. Tapi decision 3, 4, dan 5 itu adalah decision risky, di mana kita tahu probabilitas orang yang corrupt itu berapa, dan sementara di decision 1 kita tidak tahu probabilitasnya. Jadi satu dictator nanti akan mendesain ke 6-6-nya, dan nanti tapi di terakhirnya dictator akan dibayarkan uang sesuai dengan salah satu dari decision ini yang dipilih secara random. Kenapa begitu? Kenapa kita mau memberikan uang beneran kepada dictator ini dan juga seller nantinya? Itu adalah supaya mereka ketika mendesain, mereka benar-benar berpikir bahwa ini adalah beneran gitu. Walaupun hanya based on satu decision dari 6 yang tadi, tapi ini utilize the benefit of deception without actually deceiving anybody. Karena ketika kita melakukan eksperimen akademik, kita tidak boleh mendeceive orang. Kita tidak boleh membohongi orang. Tapi secara jelas di awal eksperimen ini, para dictator ini dijelaskan bahwa nanti akan ada 6 decision, dan uang yang dibayarkan itu sesuai dengan salah satu dari 6 decision itu, tapi yang akan dipilih secara random. Dan mereka setuju dengan hal itu. Begitu. Nah, ini sedikit example decision faced by dictator-nya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman lihat, ada berapa kira-kira yang akan si dictator itu subtract atau give to seller, ada ya beberapa yang teman-teman mau take to seller, boleh juga teman-teman nggak ngambil sama sekali, misalnya seperti itu. Lalu nanti, setelah si dictator itu mendecide di setiap decision yang ke-6 tadi kan ada tokens allocation decision, terus abis itu mereka ditanyakan, yang tadi aku bilang, berapa sih kira-kira dari 4 seller tersebut yang menurut si dictator akan milih corrupt. Terus karena tadi dari 4 itu mereka akan di-match ke salah satu dari seller, ada pertanyaan lainnya, yaitu how much do you think is the chance that your match seller will choose to be corrupt? Jadi pertanyaannya mirip, tapi sebenarnya konteksnya agak berbeda. Kalau persen corrupt itu belief terhadap 4 orang itu berbeda-beda, dari 4 orang itu berapa yang kira-kira corrupt, sedangkan karena tadi si dictator akan di-randomly assign atau di-randomly match dari salah satu 4 orang itu, mereka ditanyakan kira-kira the match seller kira-kira chance-nya berapa nih dia akan corrupt, seperti itu. Ini adalah measure about belief about other people. Nah, kalau misalnya nggak ada self-deception atau nggak ada bias belief, there should be no difference in belief measurements between Able 8 dan Able 2 yang tadi aku bilang.
di grup able 8 dan able 2 harusnya nggak ada perbedaan dari belief-nya. Karena kalau misalnya ada perbedaan, misalnya si able 8 lebih tinggi daripada able 2, itu kita berpikir bahwa dengan ability orang lebih banyak untuk mengambil atau lebih banyak ability untuk lebih egois, kalau misalnya ternyata belief-nya lebih tinggi bahwa si oponennya adalah corrupt, itu mengindikasikan bahwa ada bias belief di sini. Orang menjustifikasikan selfish act-nya dengan membias their belief, seperti itu. Dan tadi sedikit intermezzo juga, karena tadi ada 6 decision, ya kan, tentang persen corrupt gitu. Kalau misalnya kita kembali ke sini, tadi kan ada pertanyaan persen corrupt. Berapa persen dari 4 orang itu yang akan corrupt gitu. Dan di setiap each of after the decision, mereka akan ditanyakan hal itu. Untuk jawabannya, untuk di sini misalnya di decision 2, harusnya di sini 0%. Sedangkan di sini misalnya 25%, 50%, 75%, dan 100% di decision 6. Nah, di sini pertanyaan itu dilakukan untuk mengecek apakah sebenarnya si dictator tuh ngerti nggak sih sama gamenya gitu. Kalau ternyata mereka misalnya di sini jawab persen corrupt-nya adalah 50%, tentu salah karena kan kita sudah jelas bahwa nggak ada orang yang corrupt di awalnya. Gitu. Jadi pertanyaan itu juga ditanyakan tidak hanya di decision ambiguitas, tapi di decision lainnya untuk mengecek apakah si diktatornya mengerti atau enggak dengan gamenya. Dan kalau misalnya nanti si diktatornya ternyata tidak mengerti tentang gamenya, kita akan discard dari analisa kita seperti itu. Oke. Terus ini methods of hypothesis testing-nya seperti ini. Benar-benar hanya karena ini randomized, maka yang kita pakai adalah simple OLS aja untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2. Terus kita masuk ke data. Nah, di sini sedikit disclaimer bahwa hasil dari skripsi ini sangat-sangat kecil karena kita cuma memiliki sampel yang sangat kecil dan karena due to financial constraint, karena kita benar-benar harus membayar orang dan sebagainya dan subject pollingnya juga cukup sulit, maka kita hanya bisa mendapatkan sekitar 96 orang. Di antaranya kita bagi 2 secara random, yaitu 48 dictators dan 48 sellers. Tapi yang tadi saya bilang bahwa ada beberapa orang yang benar-benar tidak mengerti gamenya dan kita tidak bisa menggunakan mereka sebagai subjek penelitian karena mereka fail untuk skor at least 70% dari understanding check tadi. Nah, dan untuk dari 48 seller yang ada, 60,4% choose the corrupt valuation, di mana tadi yang 1.000 dan dia dapat 10.000 untuk diri sendiri. Terus untuk payments-nya secara average, para partisipan dua-duanya, seller dan dictator, itu secara average mendapat Rp17.000 dari game ini. Dan ini walaupun trivial amount, mungkin kalau teman-teman tahu, ini cukup oke nih buat makan di kantin FEB, bahkan udah kenyang gitu misalnya. Jadi ini dengan waktu 1 jam yang mereka, hampir 1 jam yang mereka luangkan untuk eksperimen ini, mereka on average dapat 17.000. Tentu ada yang lebih kurang, ada yang lebih dari itu, tergantung dari decision yang mereka decide pada saat mereka melakukan permainannya. Nah, ini untuk summary statistics-nya, sedikit dari situ yang mungkin kita bisa lihat adalah di sini robustness check antara demografi antara grup able 2 dan able 8. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, p-value-nya di atas 0,1 dan berarti randomisasinya berhasil seperti itu. Jadi apapun perbedaan dari belief dari able 2 dan able 8 itu diatribusikan kepada game ini, begitu. Nah, result-nya seperti apa?
Nah, di sini disclaimer sedikit bahwa hasilnya sangat-sangat trivial dan karena kita punya sampel size yang sangat kecil, jadi agak sulit untuk bisa menemukan sesuatu sebenarnya di sini. Tapi kita bisa lihat nanti ada beberapa sedikit hint yang mungkin kita bisa konklusikan kepada satu teori yang atau satu hipotesa yang kita hipotesiskan gitu. Yang pertama adalah hipotesis 1. Tadi hipotesis 1 diingatkan adalah kita berhipotesa bahwa act of egoistic atau the self-interested act itu tergantung dari belief seseorang. Jadi belief itu bisa didistorsikan untuk mengcater egoistic act seseorang begitu. Dan kita di sini lihat kalau misalnya teman-teman lihat yang di kotak kuning kan, kita lihat bahwa kalau misalnya dia di able 8 gitu, mereka di grup able 8 yang dia bisa mengambil token lebih banyak, hasilnya mereka menganggap bahwa persen corrupt dan partner corrupt atau misalnya belief mereka untuk si seller itu corrupt itu lebih tinggi daripada able to, walaupun teman-teman di sini lihat bahwa ini tidak signifikan. Tapi kita bisa lihat sedikit indikasi bahwa ini adalah positif. Berarti di sini misalnya angka 0,087 ini adalah mengindikasikan bahwa 8,7 percentage point lebih likely si teman-teman yang ada di able 8 itu menganggap bahwa si seller akan korup dibandingkan dengan teman-teman yang ada di grup able 2. Seperti itu. Walaupun ini tidak signifikan, ketika kita lihat lagi misalnya korelasi, kita akan melihat selanjutnya adalah melihat korelasi antara jumlah tokens yang di-take sama dictator dan persen corrupt. Nih misalnya kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita interpretasikan misalnya ya kolom 1 bertambahnya tokens taken 1, tokens yang diambil oleh seorang dictator dalam ambiguitas, itu mereka menganggap seller akan corrupt 3,9 percentage point lebih tinggi. Gitu. Jadi semakin banyak mereka ambil tokensnya, semakin tinggi mereka menganggap bahwa si seller akan korupsi. Dan di sini dan ini sangat signifikan dalam di bawah 1% p-value-nya. Dan di sini kalau kita mendiskus, walaupun kita tidak bisa melihat evidence on belief distortion between able to dan able 8 groups, kita bisa melihat bahwa each additional token itu leads to increased corrupt belief by about 3.8 to 4.9 percentage point lebih tinggi. Dan ini kita asumsikan atau kita konklusikan sebagai support dari hipotesis 1 di mana orang-orang yang mau lebih selfish akan mendistorsikan beliefnya bahwa orang-orang di luar sana akan lebih jahat atau kalau di sini konteksnya lebih corrupt gitu. Makanya mereka take more tokens. Dan yang tadi kita lakukan, yang tadi di awal sudah aku jelaskan, salah satu mekanismenya adalah tadi motivated Bayesians, worm glow feeling, self-serving bias, dan non-negative egoists. Dan dari model tadi kita bisa konklusikan bahwa individuals are willing to encounter the psychological cost of bias belief untuk alleviate the moral cost of taking more tokens. Jadi itu konklusi dari hipotesa pertama. Sekarang yang kedua, apakah ambiguitas mereinforce self-interested behavior lebih daripada risk? Di sini yang kita interested adalah ambiguous. Jadi ini adalah dummy variable. Apakah itu ambiguous atau nol itu adalah risky? Ketika ketika ambiguous, ternyata kita tidak melihat tokens yang taken atau token yang diambil lebih banyak sebenarnya di sini. Jadi kita tidak terlalu melihat seperti apa. Tapi kalau misalnya kita lihat di distribusi di dua grup yang berbeda, able 2 dan able 8, ternyata kita mungkin bisa melihat bahwa ada sesuatu di able 2 gitu. Dan kalau tadi teman-teman notice dan tadi aku belum menjelaskan juga adalah di able 8 orang-orang
jauh secara signifikan lebih tidak mengerti gamenya seperti apa. Mereka lebih prone untuk tidak mengerti sebenarnya yang mereka lakukan tuh apa. Makanya mungkin banyak noise di data Able8 itu karena hal tersebut. Makanya kalau misalnya kita bedakan antara Able2 dan Able8, ternyata kita bisa melihat sedikit evidence bahwa di column 2, misalnya kita lihat bahwa ketika mereka mendesain dalam ambiguity, mereka mengambil lebih banyak token. Seperti itu di sini kalau kita bisa lihat di kolom 2. Walaupun ini sangat trivial dan kalau misalnya teman-teman lihat individual observation-nya sangat kecil, makanya kita harus hati-hati mengkonklusikan ini, tapi setidaknya hasil ini memperlihatkan bahwa ambiguitas di Able2 mereinforce selfish behavior lebih daripada resiko. Seperti itu. Walaupun kita tidak bisa extend this result di Able8 tadi ya. Dan di sini suggest bahwa hasilnya kita leaning towards Heasley and Weber tahun 2010 daripada Garcia, Marsone, and Villafel 2018 on the distinction of ambiguity and risk in self-interested act. Seperti itu. Dan apa sih sebenarnya perbedaan dari studi ini dengan studinya Heasley and Weber? Heasley and Weber menggunakan lottery. Sementara kalau studi saya menggunakan people's uncertainty. Jadi sellernya yang menjadi uncertainty, bukan lottery. Gitu. Dan karena di behavioral economics, penggunaan lottery itu sangat common, saya mendeviasikan sedikit menggunakan bukan lottery tapi menggunakan uncertainty of people yang dimana secara realita itu lebih realistis, maka message yang saya convey di sini lebih straightforward dibandingkan dengan misalnya penggunaan lottery seperti itu. Dan yang terakhir adalah the existence of objective probability in risky situation gives less room for people to bias their belief. Seperti yang tadi diprediksikan oleh model yang saya presentasikan, bahwa dengan adanya objective probability itu membuat less room untuk people untuk menjustifikasikan selfish behavior-nya mereka in comparison to ambiguous setting. Seperti itu. Yang terakhir adalah konklusinya. Jadi konklusinya apa? Belief about others' unkind act is affected by one's egoistic preferences. Itu tadi hasil dari hipotesis pertama. Dan yang kedua adalah ambiguitas itu matter. Ambiguitas itu membuat orang menjadi lebih selfish karena menjustifikasikan selfish act tadi. Dan yang terakhir, mungkin ini findings ini inline dengan teori motivated belief dan motivated Bayesian yang tadi saya presentasikan. Dan gimana sih relevansi dari studi ini terhadap economics literature misalnya? Kita bisa memodelkan ternyata ambiguitas dan resiko secara berbeda gitu. Dengan hasil yang tadi kita bisa melihat bahwa kita harus memodelkan ambiguitas dan resiko secara berbeda, especially on the context of pro-social behavior, dalam konteks misalnya altruism. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya dalam konteks policy making gitu, mungkin teman-teman mau mengextend ini ke yang lebih besar. Misalnya consider untuk mereduce uncertainty untuk situasi yang requires altruistic behavior atau donation. Berarti apa yang menjadi key takeaway adalah transparency itu matters. Ketika kita membuat sesuatu menjadi lebih transparan, misalnya kita berdonasi kepada charity yang sangat transparan, itu matters. Mungkin akan meningkatkan rate donasi ke charity tersebut. Atau misalnya ke yang lain, mungkin tax gitu. Sekarang kalau misalnya konteksnya Indonesia, pajak mungkin teman-teman ketika bayar pajak mereka reluctant untuk bayar pajak karena mereka nggak tahu pajaknya buat apa, ya kan? Mungkin dengan meningkatkan transparansi penggunaan uang pajak bisa meningkatkan penerimaan pajak karena apa? Mungkin orang-orang banyak yang mengevade tax atau tidak mau bayar pajak karena dan justifikasinya adalah karena kita nggak tahu nih duitnya buat apa, gue nggak mau bayar pajak. Itu bisa menjadi salah satu justifikasinya yang kita bisa pelajari dari studi ini. Dan mungkin dengan membuat tax atau pajak itu transparan dan sebagainya bisa meningkatkan
penerimaan pajak begitu. Dan mungkin sekarang sedikit on a philosophical note aja, dan tentu ini nggak ada di papernya. Apakah kita self-reflection? Apakah kita terbiasa untuk membias our belief nih ketika misalnya kita mendecide untuk memberikan donasi ke orang, atau mungkin kita mau act altruistically? Apakah kita sering membias our belief gitu? Apakah kita mau menjustify our selfish act dengan menganggap bahwa hal-hal di luar sana itu sangat-sangat buruk atau seperti apa, supaya teman-teman nggak merasa oke aja dengan tidak menjadi altruis. Atau mungkin yang terakhir adalah mungkin kita bisa mendapatkan dunia yang lebih baik kalau misalnya kita trust each other more dan benar-benar melakukan trust itu dan tidak betray the trust. Itu mungkin sedikit dari gambaran-gambaran filosofi yang mungkin kita bisa ambil dari studi ini. Begitu. Dan terakhir adalah limitations dari studi ini adalah tentu low number of observations, tadi hanya sedikit sekali yang bisa kita analisa, dan lack of understanding to the conduct of the game. Jadi ketika permainannya itu banyak orang yang tidak mengerti apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan, maka dari itu mungkin ke depannya hal ini bisa ditingkatkan, dan ketika studi ini mungkin bisa direplikasi ke depannya, hal-hal seperti ini kita bisa address seperti itu. Oke, terima kasih. Ini sedikit dari papernya. Mungkin teman-teman, Helga, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya dan sebagainya, kita bisa buka pertanyaan. Oke, baik. Wah, keren banget Mas pemaparannya, sangat menarik dan sangat insightful. Tadi aku sama teman-teman, kita udah mendengar soal risk and ambiguity, terus kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi altruism seseorang, terus kemudian tadi kita sudah mendengar tentang sistematika eksperimen, lalu takeaway yang paling apparent yang baru saja dibilang Mas Nadif itu dalam konteks policy making, transparansi bisa membantu meningkatkan engagement rate, dalam hal ini contohnya adalah pembayaran pajak. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita bisa lihat nih di kolom chat udah banyak banget burning questions di sini. Kalau begitu, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menulis di kolom chat atau langsung open mic setelah raise hands terlebih dahulu. Mungkin karena kita udah punya udah ada 2 orang di sini, dari Ibu Kisha Kwarina dan dari One Has Jim Omar. Mungkin pertama-tama dari Ibu Kisha dulu ya. Di sini Ibu Kisha ada bertanya 3 hal. Yang pertama, apakah waktu eksperimen apakah ethical clearance-nya ribet atau enggak, dan butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan skripsi ini di UGM? Yang kedua, apakah hasil eksperimen ini dikontrol melalui sampel demografi karakteristik seperti female behavior yang cenderung berbeda dengan male behavior. Dan yang ketiga, kalau misalnya sampelnya dibuka untuk non-UGM students, apakah kira-kira hasilnya akan berbeda dan lebih heterogeneous? Mungkin Mas Nadif bisa menjawab terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Bu Kisha atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk pengurusan ethical clearance dari ini itu tidak sulit, karena pertama adalah mungkin karena ini adalah metodenya adalah skripsi S1, jadi untuk ethical clearance-nya sendiri kita, karena waktu itu posisinya saya adalah di Erasmus University, jadi ethical clearance-nya dari Erasmus University waktu itu. Tentu seperti biasa, kita seperti ada aplikasi untuk seperti IRB atau Internal Review Board, yang dimana kita menjelaskan secara kita membuat proposal gitu, untuk membuat proposal apa sih sebenarnya desain eksperimennya, subjeknya seperti apa, terus konsen-konsennya seperti apa yang kita bisa lakukan dan sebagainya, itu direview oleh supervisor kita di sana, dan habis itu supervisor kita yang memintakan ethical review-nya, ethical clearance-nya, dan itu memakan waktu sekitar tidak lama setelah hasil proposal itu sekitar seminggu itu sudah selesai. Dan untuk berapa lama waktu
waktu yang saya lakukan untuk skripsi di UGM waktu itu sebenarnya waktunya tidak lama, Bu. Jadi waktu itu saya dari proses dari awal desain eksperimen, tesis proposal, ethical clearance sampai akhirnya penulisan dan selesai itu sekitar 3 sampai 3,5 bulan. Begitu. Jadi itu memang sangat tight deadline-nya, dan itu butuh konsistensi untuk melakukan tesis ya. Dan karena memang waktu itu full untuk skripsi, jadi itu cukup untuk melakukan ini. Walaupun tadi dengan trade off adalah kita banyak sedikit dari orang yang bisa kita ambil untuk menjadi pool subject-nya. Terus untuk apakah hasil eksperimen itu bisa dikontrol by sample demographic characteristics? Ketika tadi kalau misalnya kita lihat, ketika kita masukkan demographic sebagai control variables, itu tidak merubah hasil seperti itu. Tapi memang kita belum melakukan heterogeneity analysis ini, jadi kita belum bisa melihat gitu, karena sampelnya memang sangat kecil gitu, kita nggak bisa melihat secara heterogeneous itu seperti apa. Apakah female lebih berbeda, apakah secara umur bisa lebih berbeda, atau socio-economic demografi itu lebih berbeda. Itu sebenarnya kita bisa lakukan, tapi karena sampelnya sangat kecil, kita belum bisa melakukan apa-apa dengan hal itu. Mungkin ke depannya ketika kita bisa mempunyai sampel yang lebih banyak, itu akan kita bisa lakukan. Dan yang terakhir, apakah kalau misalnya sampelnya dibuka untuk non-UGM gitu. Untuk prediksinya sebenarnya secara hipotesa dan sebagainya seharusnya bersama gitu. Mungkin akan ada sedikit perbedaan nanti kalau misalnya kita bisa membuka ke lebih banyak, tapi saya berpikir dengan di sampel UGM sendiri kita punya demografi yang cukup diverse gitu, yang kita ambil mungkin nggak akan terlalu berbeda secara hasil, karena pada akhirnya mahasiswa-mahasiswa UGM sudah menjadi representasi banyak lini masyarakat juga, banyak socio-economic demographic background juga, mungkin seperti itu. Begitu, Bu Kisha. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Wan Has Jim Omar atau AIM. AIM tanya sistem atau mekanisme pembayaran subjek eksperimennya bagaimana? Apakah peserta itu pasti diberikan insentif, atau insentifnya maksudnya pasti diberikan insentif dengan jumlah yang sama seperti lump sum, atau apakah insentifnya itu berbeda sesuai dengan hasil eksperimen? Ya, untuk dari tadi yang aku jelasin, ada 98 orang, dan 98 orang itu benar-benar diberikan uang sesuai dengan hasil eksperimennya, begitu. Dan gimana waktu itu caranya? Caranya adalah waktu itu kita pakai GoPay waktu itu. Jadi mereka memberikan konsen bahwa kalau mereka mau mendapatkan uangnya, mereka harus memberikan nomor telepon untuk diberikan pembayarannya, walaupun nomor telepon itu akan dimusnahkan setelah pembayarannya dilakukan, seperti itu. Begitu. Jadi itu tata cara pembayarannya, dan pembayarannya semua sesuai dengan eksperimennya. Kadang-kadang juga mungkin kita bisa melakukan nggak hanya dari uang hasil eksperimen, tapi untuk mungkin meningkatkan tingkat partisipasi, kita bisa juga minimal tanpa regardless of hasil eksperimen, kita bisa mendapat orang-orang yang mengikuti bisa mendapatkan sekian banyak uang, misalnya seperti itu, untuk meningkatkan partisipasi juga bisa. Tapi karena waktu itu ada constraint budget dan sebagainya, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan di eksperimen waktu itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Yudhistira Permana. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi kita lihat bahwa subjek cenderung di dalam eksperimen itu memilih opsi kedua, di mana no reveal apakah partner itu mendapatkan uang berapa. Jika iya, cukup mengejutkan, mayoritas subjek adalah uncertainty seeking. Mungkin Mas Nadif bisa memberikan masukan di dalam kenapa banyak yang memilih opsi yang kedua ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah desain eksperimennya itu within atau between subject?
Jika within, apakah mungkin hal ini yang menyebabkan banyak noise di hasil akhirnya? Apakah ada control order effect juga? Seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau boleh dielaborasi lagi, ini opsi 2 yang no reveal itu adalah yang tadi aku jelaskan di awal atau eksperimen aku ya? Kalau misalnya aku jelaskan di awal, tadi tentang studinya Dana et al. 2007, opsi 2 banyak orang yang no reveal, itu bukan kita interpretasikan sebagai uncertainty seeking, tapi kita interpretasikan opsi 2 itu mereka ambil karena mereka mau menjustifikasikan selfish act mereka dengan adanya uncertainty seperti itu. Jadi uncertainty ini dibuat uncertainty ini ada karena kita ingin bereksperimen bahwa karena mereka selalu punya opsi untuk membuka uncertainty itu. Uncertainty itu sebenarnya bukan uncertainty sama sekali, karena uncertainty itu selalu punya opsi untuk dibuka. Jadi informasi itu akan selalu bisa ada gitu. Tapi banyak orang yang mencus untuk tidak membuka informasi itu agar mereka bisa menjustifikasikan bahwa saya bisa mengambil uang lebih banyak seperti itu tanpa merasa buruk ketika misalnya kalau misalnya kita buka ternyata hasil untuk orang lain itu buruk gitu. Jadi disitulah uncertainty-nya bermain. Untuk pertanyaan kedua, apakah desainnya ini within atau between? Ini within subject. Kenapa kita tidak melakukan between subject? Karena tadi kalau misalnya teman-teman lihat decision untuk resiko dan decision untuk ambiguitas itu jumlahnya nggak sama. Kalau resiko tadi ada 3 decision yang berbeda, sedangkan decision ambiguitas ada 1. Ketika kita bisa kita menggunakan between subject, itu nggak apple to apple jadinya. Sedangkan kalau misalnya kita within subject, itu masih bisa kita lakukan analisanya. Dan benar tadi, kalau karena tadi within, kenapa banyak noise di datanya dan sebagainya, itu betul sekali Mas Yudhistira, bahwa ini salah satu alasan kenapa kita memiliki banyak noise di data tersebut, dan kita sudah berusaha untuk mengkontrol order effect juga. Di papernya kalau misalnya nanti Mas Yudhistira baca, kita juga mengkontrol itu, dan sebagai robustness check kita juga kita menggunakan beberapa metode lainnya, yaitu maximum likelihood dan juga ANOVA untuk mencari apakah ini hasilnya benar-benar robust dan sesuai dengan apa yang kita presentasikan di sini, begitu. Oke, baik. Sebenarnya Mas, aku ada pertanyaan nih. Dari aku sendiri ada pertanyaan. Nah, tadi aku pengen tahu aja itu apakah Mas saat memilih diktator dan sellernya itu apakah ada requirement tertentu agar mereka jadi seller atau diktator, atau itu memang pure random pure gitu? Random. Itu semuanya pure random. Jadi pemilihan subjeknya waktu itu adalah kita poll subjek. Terus ketika udah poll subjek, mereka mendaftarkan diri dan sebagainya. Terus mereka akan datang ke kelas. Ada 2 kelas waktu itu yang kita hire, dan mereka pas datang kita secara random masuk ke kelas A dan ke kelas B. Kelas A untuk dictator dan kelas B untuk seller gitu. Dan itu secara random kita pilihnya. Kita nggak ada requirement seperti apa untuk menjadi dictator seperti apa, seller seperti apa, begitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya, ini Mas kira-kira dapat inspirasi topik ini tuh dari mana, Mas? Kepikiran ngambil risk and ambiguity, terus altruism avoidance, ini dari mana? Sebenarnya inspirasinya sendiri itu karena kita waktu itu ngambil salah satu course namanya Behavioral Economics di Erasmus University, dan memang ada beberapa hal tentang ambiguity attitude dan risk attitude. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang risk averse, ambiguity averse, dan sebagainya.
Dan karena aku juga suka dengan topik-topik yang pro-social behavior dan sebagainya, aku mencari topik yang dimana bisa menggabungkan semua itu menjadi satu gitu istilahnya. Dan itu hasil dari banyak ini sih sebenarnya, baca-baca paper dan sebagainya, mendengar seminar-seminar orang dan sebagainya. Itu banyak inspirasinya dari situ gitu, Helga. Oke, baik. Mungkin terakhir Mas, kira-kira apakah Mas bisa ngasih mungkin memberikan tips-tips untuk kami mahasiswa yang masih mengerjakan skripsi atau yang sedang memulai atau yang masih semester awal tapi sudah memikirkan skripsi, itu apakah Mas ada tips and trick untuk mengerjakan dan melaluinya mungkin Mas? Ya, benar. Boleh. Jadi di sini di slide akhir-akhir ini aku sedikit mempersiapkan untuk tips-tips teman-teman buat skripsi juga. Semoga nanti bisa bermanfaat. Oke, yang pertama adalah kita thesis writing tipsnya adalah yang pertama itu get inspired and ask yourself. Tadi sesuai dengan pertanyaan Helga, dapat inspirasi dari mana sebenarnya aku bisa berskripsi seperti ini? Itu banyak membaca sebenarnya, banyak sekali membaca paper-paper. Mungkin awal-awal teman-teman punya kasaran, oh aku misalnya tertarik dengan topik-topik misalnya financial inclusion, boleh baca tentang financial inclusion dan sebagainya. Aku tertarik dengan aviasi atau misalnya industri dan sebagainya, baca tentang hal itu. Banyaklah baca di paper-paper yang ada dipublish di jurnal-jurnal yang ada, karena resource-nya tentu ada. Teman-teman selalu diawali dengan membaca itu dan get inspiration from there. Dan di situ setelah teman-teman tahu baca gitu, yang pertama teman-teman lakukan adalah tadi mempertanya sama diri sendiri, research question-nya seperti apa sih yang menginterest kalian gitu. Karena itu penting banget ketika mengerjakan skripsi. Kalau teman-teman hanya mengerjakan skripsi untuk lulus, teman-teman nggak akan menikmati prosesnya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang benar-benar genuinely interested terhadap suatu research question yang teman-teman ingin lakukan, teman-teman akan sangat menikmati prosesnya. Jadi walaupun prosesnya akan sangat panjang, seberapa susah itu teman-teman akan menikmati. Dan itu penting untuk membuat skripsi yang cukup bagus gitu. Karena teman-teman suka dan teman-teman juga konsisten untuk melakukannya. Yang kedua adalah apakah idenya feasible enough untuk diimplementasikan gitu. Karena kan banyak sekali concern, misalnya teman-teman punya, bolehlah beridea yang sewild-wildnya, sekreatif-kreatifnya teman-teman. Kadang-kadang juga, tapi kita harus melihat bahwa apakah datanya ada. Misalnya kalau aku, karena datanya primer, apakah kira-kira bisa nggak sih melakukan eksperimennya, resource-nya ada nggak, dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman mau data sekunder, datanya ada nggak? Datanya dari mana? Teman-teman bisa dapat dari mana, dan sebagainya. Terus apakah ada budgetnya, apakah waktunya cukup gitu misalnya. Mungkin teman-teman punya ide tentang yang lebih besar gitu, mungkin field experiment di luar dan sebagainya, tapi apakah ada budgetnya, timingnya ada atau enggak, apakah cukup dalam waktu 6 bulan teman-teman bisa menyelesaikan, itu juga teman-teman harus pikirkan. Yang ketiga adalah, ada nggak sih orang, mungkin Bapak Ibu dosen yang bisa mensupervise teman-teman di topik tersebut gitu. Mungkin memang teman-teman punya ide yang cukup banyak dan bagus. Kalau teman-teman ada dosen yang memiliki expertise tersebut, seek dosen tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, gimana nih? Yang bisa teman-teman lakukan mungkin adalah men-tweak ide teman-teman supaya sesuai dengan expertise supervisor teman-teman. Dan itu kenapa aku menyarankan seperti itu, karena teman-teman juga butuh feedback yang sebaik-baiknya dari supervisor gitu. Karena teman-teman butuh seek guidance dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman bisa seek ke orang-orang yang sesuai dengan expertise-nya, itu teman-teman akan mendapatkan experience penulis skripsi yang semaksimal mungkin begitu. Setelah ini sudah teman-teman lakukan, start putting together your research idea. Dan kalau bisa teman-teman punya waktu, mungkin form a research proposal gitu. Research proposal itu nggak perlu panjang, yang penting teman-teman tahu idenya seperti apa, desainnya seperti apa, datanya seperti apa, dan teman-teman bisa masukkan itu ke atau presentasikan itu ke calon supervisor teman-teman. Itu akan lebih baik ketika pertemuan pertama teman-teman mencari supervisor, teman-teman udah tahu nih
oh ini Pak atau Ibu, ini desainnya seperti ini dan sebagainya, kira-kira feedback Bapak Ibu bagaimana dan apakah Bapak Ibu berkenan untuk mensupervisi saya gitu. Nah, it brings to the second point, yaitu get in touch. Get in touch ke supervisor atau bahkan banyak supervisor gitu. Mungkin teman-teman sebelum mendesain siapa supervisor yang teman-teman pingin, teman-teman bisa bring your idea ke banyak orang yang berbeda, ke dosen-dosen yang berbeda, dosen A, B, C, dan kira-kira apa sih feedback dari mereka dan apakah kira-kira idea menurut Bapak Ibu tersebut apakah idenya oke atau enggak gitu. Dan jangan patah semangat kalau misalnya idenya rejected dari supervisor. Aku sendiri sebelum topik ini, aku udah menulis proposal panjang kali lebar, dan ternyata menurut supervisor aku nggak ada teori yang membackup apa yang aku mau tanyakan research question ya. Pada akhirnya aku harus meridu lagi dengan research question yang berbeda, dan itu hal-hal tersebut bisa saja terjadi dan jangan patah semangat untuk melakukan itu. Tweak your idea based on your supervisor feedback, habis itu teman-teman bisa presentasi kembali ke supervisornya, baru ketika idea itu accepted, teman-teman bisa melanjutkan untuk mulai menulis skripsi. Dan yang ketiga adalah build your work plan and timeline. Once udah idenya udah ada, supervisornya udah ada, dan udah good to go dari supervisornya, buatlah timeline buat teman-teman yang teman-teman bikin, nggak hanya untuk teman-teman tapi juga untuk supervisor. Kenapa penting untuk dikasih ke supervisor? Biar supervisor tahu dan teman-teman terpam untuk benar-benar mengikuti timeline yang teman-teman buat. Kenapa ini penting? Walaupun mungkin kelihatannya 6 bulan itu kayak kosong, cuma ngerjain skripsi doang, we're prone to procrastinating. Jadi kayak, waktunya banyak, ntar aja. Tapi kalau misalnya teman-teman punya timeline yang udah dikasih ke supervisor dan teman-teman bilang bahwa, nanti bulan depan tanggal segini kita ketemu ya Bapak Ibu untuk ini progresnya yang akan saya lakukan atau presentasikan itu seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman membuat deadline diri sendiri, itu kadang-kadang teman-teman malah terpam untuk melakukan skripsi dan tidak menunda-nunda gitu. Dan yang terakhir adalah benar-benar mengerjakannya secara konsisten. Teman-teman nggak perlu kayak kerja kayak 12 jam sehari, nggak perlu. Yang penting adalah selalu konsisten tiap hari bekerja, mungkin kayak orang kerja biasa 9 to 5 misalnya, atau dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, habis itu teman-teman mau berbahagia silahkan. Tapi apa sih sebenarnya yang skripsi itu teman-teman lakukan? Banyak sekali prosesnya. Mungkin kalau teman-teman lihat prosesnya cuma ya udah nulis aja gitu, ternyata enggak. Di belakang itu banyak hal yang teman-teman lakukan. Kalau misalnya tadi aku ketika skripsi aku harus punya ethical clearance dan sebagainya, dan itu kan butuh banyak proses administratif yang mungkin teman-teman nggak bayangkan sebelumnya memakan waktu, ternyata memakan waktu. Makanya harus dilakukan secara konsisten. Jadi mungkin sedikit step. Yang pertama adalah acquiring datanya. Acquiring datanya atau mengambil datanya itu either primary atau secondary. Mungkin kalau secondary cukup mudah karena bisa open source di internet dan sebagainya. Sedangkan kalau primer yang aku lakukan harus ada ethical clearance, ada subject pooling, terus baru melakukan eksperimennya dan sebagainya. Jadi datanya ada banyak prosesnya dan itu memakan waktu proses sekitar 3 minggu. Lalu data cleaning. Nah, data cleaning apalagi kalau misalnya teman-teman baru di Stata atau R atau apapun yang teman-teman akan lakukan, itu learning curve-nya sangat steep tapi juga susah. Karena banyak sekali misalnya teman-teman pakai IFLS atau data Susenas, Sakernas dan sebagainya, datanya banyak sekali dan sangat overwhelming. Itu benar-benar teman-teman harus belajar sendiri gimana mencari data cleaning-nya dan sebagainya. Kalau sekarang teman-teman punya banyak course dari Microeconomic Dashboard atau Laboratorium Ekonomi tentang Stata dan sebagainya, ikutilah di situ karena itu akan sangat membantu buat skripsi teman-teman nantinya. Terus kalau misalnya masih sulit juga, seek your help ke teman-teman yang lebih bisa statanya atau sebagainya. Diskusi sama teman-teman atau mungkin minjem do file-nya, terus kita lihat hasil apa, seperti apa do file-nya dan sebagainya.
itu juga sangat membantu. Terus yang ketiga adalah data analysis dan visualisasinya seperti apa, bikin table dan sebagainya. Ini juga sama kayak data cleaning, walaupun mungkin mudah untuk meregresi, tapi untuk bikin table yang cukup beautiful dan sebagainya, itu juga butuh belajar di statistical packages juga. Dan yang keempat adalah menulis. Ketika teman-teman udah ada hasilnya, tulis, pokoknya nulis terus. Nulis juga nggak bisa sebelum data analisis, bisa setelah, terserah teman-teman pengennya kapan. Yang penting ditulis, dan seberapapun sedikit tulisan teman-teman di hari itu, tulislah, karena tiny progress is still progress, dan teman-teman dengan teman-teman menulis akan semakin cepat teman-teman selesai dan lulus akhirnya. Dan jangan lupa untuk progress review dan seek feedback dari supervisor, mungkin dari teman-teman, atau mungkin dari senior, dari mungkin dosen lainnya juga, supaya teman-teman bisa memproduce riset yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, repeat semua proses ini sampai selesai, dan percayalah bahwa ketika selesai itu adalah best feeling ever, karena teman-teman, wah, akhirnya bisa lulus. Begitu sedikit tipsnya Helga dan teman-teman. Oke, baik. Sangat berguna banget buat aku juga masih dalam proses penulisan skripsi, jadi ini sangat membantu untuk memetakan sebenarnya biar bisa mencapai perjalanan terakhir dari skripsi aku dan teman-teman yang lain. Oke, kemudian mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum lanjut ke sesi terakhir dari sharing session siang ini. Oke, apabila tidak ada, kepada teman-teman dimohon untuk mengisi evaluation form yang ada di kolom chat yang sudah disediakan panitia. Selain itu, Microeconomics Dashboard akan buka polling berisi nominasi topik-topik skripsi sharing session selanjutnya. Nah, siapa tahu nih ada research interest teman-teman yang ada di nominasi tersebut. Oleh karena itu, stay tune di sosial media Microeconomics Dashboard di Instagram, yaitu @micdash.ugm. Oke, karena waktunya sudah habis, sayang sekali kita harus menyudahi diskusi pada siang kali ini. Terima kasih Mas Nadif atas waktunya dan kemudian atas paparannya. Terima kasih juga untuk teman-teman atas waktunya. Saya, Mutiara Helga, selaku moderator, pamit undur diri. Sekian sharing session pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih semua. Terima kasih, Mas Nadif.